Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, judul yang akan kita bahas hari ini adalah tema terkait dengan tahun baru. Jadi judulnya begini Pak, tahun 2023 kok belum kiamat juga. 2023 belum kiamat juga. Ini sebuah pertanyaan sekaligus juga sebuah pernyataan. Jadi saya akan awali begini awalnya Pak. Hari kiamat itu masuk dalam rukun iman yang 6. Kita percaya akan datangnya hari kiamat. Semua nabi, semua rasul selain mengajarkan beriman pada Allah, pada kitab suci, pada malaikat, pada nabi, pasti mengajarkan tentang akan adanya hari kiamat. Dan kapan kiamat itu terjadi? Tanda-tandanya, salah satu di antara sekian banyak tanda-tandanya adalah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada banyak hadis menceritakan bahwa antara Nabi Muhammad dengan datangnya kiamat itu sangat dekat, ya. Dan kemudian para sahabat itu sudah kira-kira menunggu-nunggu nih. Begitu Nabi wafat, wah, berarti sebentar lagi nih kiamat. Nah, tapi ternyata setelah ditunggu-tunggu 2 tahun setelah Nabi wafat itu kan Abu Bakar yang menggantikan Nabi itu kan wafat juga. Mulai berpikir wah ini kayaknya sebentar lagi kiamat nih. Tapi ternyata setelah itu kan digantikan oleh Umar, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintah sampai 10 tahun. Jadi kalau ditambah dengan Abu Bakar 2 tahun jadi 12 tahun kan. Itu enggak kiamat-kiamat juga. Padahal Quran sudah berhenti turun, hadis Nabi juga sudah tidak ada. Memang sih dijanjikan Al-Quran dan hadis itu akan jadi warisan buat kita, yang dijaminlah tidak akan pernah hilang atau tidak akan pernah menyimpang atau bertambah atau berkurang. Pokoknya ada jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi masalahnya sampai Umar wafat pun juga tidak terjadi kiamat-kiamat juga Pak. Bahkan digantikan oleh Khalifah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu itu sampai 12 tahun lamanya. Jadi sudah 2 kali lipat gitu ya. Dalam hal ini Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, itu kan 12 tahun. Nah, Utsman itu meneruskan dalam 12 tahun juga. Jadi 12 tambah 12 kan sudah 24 tahun. 24 tahun berlalu sejak Nabi wafat, belum terjadi kiamat juga. Padahal hadisnya jelas, antara kedatangan hari kiamat dan diutusnya Nabi Muhammad itu sangat dekat. Bahkan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah diutusnya Nabi Muhammad. Dan sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi, tidak ada Rasul. Nggak apa-apa, toh habis ini juga kiamat kan. Nah, Utsman wafat, digantikan oleh Ali. Dan Ali itu 5 tahun Pak menjabat sebagai khalifah. Dan dari tadi yang sudah 24 tahun tambah 5 tahun 29 tahun. Itu lebih lama dari masa kenabian sendiri yang cuma 23 tahun. Ali wafat tidak terjadi kiamat juga Pak. Bahkan kemudian Islam malah melebar ke berbagai negara, ya. Kalau kita hitung yang besarnya saja ada khilafah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Paling tidak adalah kira-kira 90-an tahun itu. Di antaranya khalifah yang sangat terkenal itu kan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Damaskus Pak, itu ibu kota Suriah. Kemudian berpindah Bani Abbasiyah ke Baghdad. Itu lebih lama lagi. Kalau enggak dipukul rata lah begitu, ya kira-kira 400-500an tahun Bani Abbasiyah. Dan bersamaan dengan itu juga di semenanjung Iberia itu berdiri kerajaan atau khilafah Bani Umayyah jilid 2
yaitu yang kita kenal di Spanyol, Cordova, begitu ya. Itu berbarengan dengan Abbasiyah juga. Bahkan sampai kemudian dua-duanya hilang, berganti dengan kerajaan yang berikutnya, yaitu Utsmaniyah, ya, Bani Utsmaniyah. Itu nggak kiamat-kiamat juga. Sampai Bani Utsmaniyah ratusan tahun juga itu Pak, menguasai Konstantinopel, Eropa ya, Istanbul itu ya. 1453 Sultan Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel dan jadi ibu kota malah Istanbul kita kenal sekarang. Sampai bubarnya kerajaan itu juga 1924, enggak kiamat-kiamat juga. Jadi kalau ibaratnya pertandingan sepak bola nih Pak, ya. Kan sepak bola itu berapa menit sih? 45 kali 2 ya. 90 menit. Ini belum gol-gol juga gitu Pak. Wasit mengambil kebijakan perpanjangan waktu. Maksudnya dalam perpanjangan waktu itu biar terjadi gol. Ternyata enggak gol-gol juga. Kalau dalam pertandingan bola akhirnya kan adu penalti Pak, ya kan? Adu penalti. Tapi ternyata enggak nih Pak. Perpanjangan waktu yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad nih terus lagi diperpanjang lagi sampai ini dia Pak. Sekarang ini 2023. Kita baru saja merayakan tahun baru kemarin. Kalau kita ukur ke zaman Nabi Muhammad itu kan lahirnya 571, jadi nabinya 610. Lamanya jadi nabi itu 23 tahun. Berarti kalau 610 tambah 23 berapa Pak? 600 berapa? 33 ya kan? 633 Nabi wafat. Sekarang 2023. Katanya Nabi Muhammad itu diutus nggak jauh dari hari kiamat. Ternyata apa ada perubahan atau gimana nih? Wallahu a'lam bishawab ya. Karena memang kalau di Quran ditanya kapan itu hari kiamat, hanya Allah yang tahu, ya kan? Jibril juga begitu. Ketika Jibril datang pada Nabi Muhammad dan ngetes gitu ya, kapan terjadi hari kiamat gitu. Nabi Muhammad kan ya hanya Allah yang tahu. Apa tanda-tandanya? Kalau cuma tanda-tanda banyak Pak. Cuman tanda melulu Pak. Tandanya ini, tandanya ini, tandanya ini, tandanya ini. Sampai gini hari 2023 enggak kiamat-kiamat juga. Ya bukan berarti kita mengharapkan segera kiamat sih, enggak juga. Cuma pertanyaannya begini, lama juga ya perpanjangan waktu yang Allah berikan. Dan kekosongan tidak ada nabi loh Pak nih ya. Itu berarti udah ya kita ngitungnya pakai tahun Hijriyah lah. 1444 tahun yang lalu Nabi hijrah ke Madinah. Jadi kalau dikurang dengan Nabi wafat 10 tahun kan, ya 1434 lah gitu. Jarak antara kita dengan Nabi Muhammad kalau pakai hitungan Hijriyah. Nah, yang jadi persoalan tuh gini Pak, bukan berarti kita nagih Allah mana kiamat kok nggak jadi, bukan itu. Tapi problemnya gini Pak, karena jauhnya jarak kita dengan Nabi Muhammad ini melebihi jarak semua Nabi dan Rasul. Ya, kalau kita bikin sebuah perbandingan dari Nabi Muhammad ke Nabi sebelumnya, siapa itu Pak? Nabi Isa alaihi salam. Itu kan jaraknya berapa tahun? Ya, Nabi Muhammad 610 tuh pertama kali dapat wahyu di Gua Hira, 610. Nah, Nabi Isa ya sebutlah tahun 1 tuh dia lahir. Ya kan? Nggak tahu kalau tanggal bulannya nggak tahu, tapi tahun 1 lah lahirnya gitu kan. Kan jaraknya lumayan jauh Pak. Antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 6 abad. Nah, sepanjang 6 abad itu para ulama menyebut ada istilah fatrah, masa kosong, tidak ada nabi, tidak ada risalah samawi. Sehingga orang-orang yang hidup di zaman itu, ini khilafiyah ya di antara para ulama, apakah mereka kalau mati masuk neraka atau mereka masuk surga atau manzilatun baina manzilatahin. Karena kalau mau dibilang masuk neraka, lah kan enggak ada nabi, nggak ada rasul, nggak ada utusan. Orang mau beriman, cara berimannya gimana? Orang nggak ada nabinya, kok nggak ada kitab sucinya, kan kosong. Nah itu jadi perdebatan. Makanya sebagian kalangan mengatakan bahwa bapaknya Nabi Muhammad, siapa namanya itu Abdullah gitu ya, atau ibunya namanya Aminah, dan orang-orang sebelumnya itu matinya nggak masuk neraka Pak, masuk surga. Kenapa? Yang mau ditanya apa? Siapa Tuhanmu? Nah kan Allah nggak ngutus nabi. Siapa nabimu? Nggak ada nabi. Apa agamamu, apa kitab sucimu, kan emang nggak diturunkan. Masa fatroh 6 abad gitu ya. Itu jadi perdebatan para ulama. Yang lain bilang tetap dihukum,
Ya biar bagaimanapun kalau nggak beriman nggak masuk surga gitulah ya. Itu urusan mereka, kita nggak usah terlibat di situ. Cuman pertanyaannya gini Pak, ini kita nih 2023 ke Nabi Muhammad berapa tahun? 15 abad, ya kan? Masa fatroh nggak nih kita kira-kira? Nah gitu. Apakah kita akan dimasukin neraka juga? Kan nggak ada nabi juga, nggak ada rasul juga. Ya jawabannya ini bukan masa fatroh. Sebab apa? Sebab Allah sudah menurunkan Al-Quran yang dijamin sampai hari kiamat tidak akan hilang. Dua itu Pak, bukan cuma Quran tapi hadis. Nah jadi nabinya boleh wafat, tapi kan Qurannya abadi, ya. Nabinya boleh wafat, tapi kan hadisnya abadi. Dua itu Pak, kita disuruh berpegang pada keduanya. Ya, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Sepanjang kamu berpegang teguh pada Quran, pada hadis, maka kamu tidak akan pernah sesat selamanya, begitu. Oke, kita baru mulai kajian kita di titik ini, Pak. Ya, begini. Kalau kita perhatikan, Quran itu kan turun di masa Nabi 23 tahun. Selama 23 tahun itu Quran turun kan sedikit demi sedikit, Pak. Ya. Kenapa? Apa hikmah dibalik dari turunnya Quran itu sedikit demi sedikit? Selain karena untuk lebih mudah dihafal dan dimengerti, karena Quran juga mengikuti alur sejarah Nabi. Alur sejarah, Pak. Jadi Nabi itu dikawal dengan Quran. Setiap ada kejadian apa, Quran turun. Ada kejadian apa, Quran turun. Kejadian apa, Quran turun. Turun sampai kemudian 23 tahun selesai Nabi wafat, Quran berhenti. Jadi Quran itu kalau kita padankan atau kita selaraskan dengan sirah nabawiyah itu nyambung, Pak. Setiap ayat Quran ini pasti ada cerita nih di balik ayat ini. Di balik ayat ini, kejadiannya waktu itu begini. Di balik ayat itu, kejadiannya begini. Kejadiannya begini. Kejadiannya begini. Selalu begitu, Pak. Tidak ada ayat Quran yang turun ujuk-ujuk turun aja gitu. Kemudian ujuk-ujuk ngomongin apa gitu tuh enggak. Mungkin kita yang bertanya-tanya, kok tiba-tiba ada ayat bunyinya begini gitu kan. Sebenarnya di balik dari turunnya ayat itu kan ada kejadiannya. Orang menyebutnya dengan istilah asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat. Semua itu pasti ada kaitannya. Tidak mungkin ujuk-ujuk Allah turunkan ayat begitu aja kalau nggak ada pemicunya. Ada pemicunya, ada triggernya. Nah itu baru kebongkar kalau kita baca di dalam tafsir gitu kan. Baik, jamaah sekalian, Quran turun kepada Nabi Muhammad, yang diajak ngomong itu kan Nabi Muhammad. Maka apapun bahasa Quran, pasti bahasanya akan menyesuaikan dengan realitas-realitas yang ada di zaman Nabi Muhammad. Tidak mungkin Quran menggunakan bahasa yang tidak dikenal di zaman Nabi Muhammad. Walaupun itu ada. Saya kasih contoh gini, Pak. Di zaman Nabi Muhammad kan belum ada teknologi modern seperti yang kita kenal. Alat transportasi kan baru onta, ya. Sepeda aja nggak ada, Pak. Saya nggak tahu kalau gerobak, tapi kalau mobil pastinya nggak ada lah. Kan mobil baru 100-an tahun ini aja, ya kan? Nah, tapi uniknya Pak, kalau kita buka Al-Quran, ternyata kita menemukan kata mobil di dalam Al-Quran. Pakai bahasa Arab, Pak. Ketik sayyarah. Sayyarotun itu artinya mobil, Pak, bahasa Arab. Bapak buka kamus bahasa Arab, sayyarah. Ternyata di dalam Quran itu ada kata sayyarah. Pusing nggak, Pak? Ini gimana? 14 abad yang lalu Allah tiba-tiba ngomong mobil. Nah, ternyata Pak, penjelasannya gini. Itu kata sayyarah ada di dalam surat Yusuf. Ya, Nabi Yusuf masih kecil, ya mau dibunuh sama saudara-saudaranya, nggak tega, cemplungin aja di sumur, jangan dibunuh. Siapa tahu nanti ditemukan oleh sayyarah. Sayyarah itu apa? Bukan mobil kalau di ayat itu. Sayyarah itu adalah para pelintas di padang pasir, para kafilah gitu ya. Nah kan mereka tuh butuh istirahat, butuh minum apa segala macam. Kalau mereka lagi nyari air, wah ada sumur gitu kan. Mereka timba, wah ada anak kecil, ketemu tuh, ya busro, hadza gulam gitu. Ini anak kecil nih, bisa kita jual gitu kan. Nah mereka itu disebut dalam Quran sayyarah, tentu saja artinya bukan mobil. Sayyarah adalah orang yang melintas di padang pasir, kafilah dagang lah gitu kira-kira, ya kan?
yaltaqithu ba'dus sayyarah gitu. Nah, cuma sayyarah itu kan orang yang siar, yang perjalanan. Nah, bahasa Arab modern kemudian ketika ada penemuan-penemuan baru dan sebagainya, ada mobil gitu kan. Kalau orang barat kan nyebutnya otomobil atau car gitu ya. Nah, kita orang Indonesia bilangnya oto zaman dulu, Pak. Oto. Nah, tapi kemudian yang kita sekarang populer bilangnya mobil gitu kan. Atau sekarang lagi disebutnya vehicle gitu ya. Nah, itu kan bahasa Arab modern. Kemudian digunakanlah kata sayyarah. Sama nih Pak, handphone juga kan nggak ada, Pak. Handphone ini nggak ada di zaman Nabi kan nggak ada, ya kan? Tapi bahasa Arab modern menggunakan ya bahasa Arab yang sekarang menggunakan kata jawal atau kata mahmul gitu ya. Sesuatu yang nggak ada di kosakata di zaman dulu. Jangan bilang bahwa ada kata handphone di Quran. Kalaupun ada miss call, itu bukan itu artinya Pak. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, itu bukan itu. Wah, miss call, wah kita miss call nih kalau nggak punya pulsa gitu ya. Bukan itu kan. Itu cocokologi namanya gitu. Dicocok-cocokin aja Pak. Kayak orang zaman reformasi tahun 98 itu kan Golkar jatuh, berdiri partai baru gitu kan. Waktu Golkar jatuh tuh Pak semuanya pada menghujat. Dicarilah ayat Quran yang kira-kira cocok ya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Nah, kan pohon Golkar kan pohon beringin gitu Pak ya. Enggak ada hubungannya sebenarnya. Teman saya tuh pengurus PAN, Partai Amanat Nasional. Dia bilang, semua orang di dunia ini PAN. Kullu man 'alaiha PAN. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Itu kan cocokologi, Pak. Ya main cocok-cocokin aja ya Quran, enggak sesuai gitu kan. Bukan begitu kan cara kita memahami Quran, bukan dicocok-cocokin lah gitu intinya. Nah, Quran itu turun di masa Nabi Muhammad dengan menggambarkan suasana di zaman Nabi Muhammad. Ya kan? Pernah sih suatu hari di antara sahabat tuh ada yang pengen minta dijelaskan kepada kita, kan Nabi kan dapat wahyu dari Allah. Ya Rasulullah, itu tuh bulan. Kok kadang-kadang dia bulat bunder purnama, kok kadang-kadang dia juga jadi cuman bulan sabit gitu doang. Itu gimana sih ceritanya Allah itu, gitu kan? Mereka bertanya pada Nabi, pingin dapat jawaban secara ilmiah, astronomis gitu ya. Ternyata Pak, dijawab oleh Allah bukan dengan jawaban yang mereka butuhkan. Karena kalaupun dijawab juga mereka nggak paham juga. Kalau kita zaman sekarang tuh bulan kagak geroak Pak, tetap bulat-bulat juga. Yang kita lihat bulan sabit gara-gara yang kena sinar matahari dari sudut pandang kita kelihatannya cuma segitu doang. Nanti kalau pas lagi purnama yang kelihatan semuanya, tapi bulannya tetap bulat gitu juga sebenarnya. Nah, kita tahu zaman sekarang karena kita udah pakai teleskop. Jadi, kelihatan ternyata itu ada bulannya di situ, walaupun kelihatannya gerowak gitu kan. Nah, di zaman Nabi kan belum ada teleskop. Jadi para sahabat nanya, itu bulan kenapa jadi gede, jadi kecil, jadi gede, jadi kecil? Gimana ceritanya? Yas'alunaka 'anil ahillah. Datang jawaban dari Allah, udah nggak usah nanyain kayak gitu. Nah, bulan itu kamu lihat aja. Ntar kalau dia gede, kamu buat ibadah, buat jadwal sholat, buat jadwal puasa, buat jadwal apa dan sebagainya. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Enggak dijawab Pak sama Allah itu. Padahal kalau mau jawab aja gitu kan. Begini loh, kan ada bumi nih, ada bulan, ada matahari, itu dia muter gini-gini semua Pak. Tapi kalaupun dijelaskan di masa itu, orang juga nggak paham juga. Jadi udahlah biarin aja mereka dengan segala kondisinya pada saat itu. Toh nanti sains dan ilmu pengetahuan manusia seiring dengan perjalanan waktu mereka akan menemukan sendiri gitu jalan keluar atau misteri-misteri yang selama ini mereka nggak tahu gitu ya. Jadi Allah menurunkan Quran itu untuk kepentingan orang di zaman Nabi saja gitu, khususnya dalam hal sainsnya. Adapun tentang bagaimana kondisi-kondisi yang ada di masa Nabi tentu semua dijawab gitu kan. Cuma, nah ini cumanya Pak, gara-gara Allah memperpanjang berkali-kali tidak jadi kiamat, zaman ini berubah. Zaman berubah, Quran tidak berubah. Quran tetap Pak, sekali Quran ya udah Quran begitu aja. Ketika Quran mengcapture zaman Nabi Muhammad ya kayak gitu. Begitu zamannya berubah, nah mulai ada masalah Pak. Enggak semua masalah kehidupan itu terjawab oleh Quran. Karena zamannya berubah. Saya kasih contoh yang paling awal dulu Pak. Ini baru 2 tahun Nabi wafat.
terjadi perubahan luar biasa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau kan jadi khalifah tuh. Beliaulah yang kemudian menghapus implementasi ayat Quran pada fenomena yang sudah beliau anggap ini udah nggak sesuai. Ayatnya tetap ada, Pak, cuman realitas di masyarakatnya sudah berubah. Apa itu? Bayar zakat kepada para mu'allaf oleh Umar dihapus, Pak. Jadi kalau kita baca surat apa itu At-Taubah ayat 60, kan Allah menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allafati qulubuhum kalau di zaman Nabi, Pak, itu bukan mu'allaf seperti yang kita kenal di zaman sekarang, bukan. Soalnya kalau mu'allaf, Pak, semua sahabat Nabi itu mu'allaf, ya enggak? Kan Abu Bakar tadinya bukan Islam, begitu dia dikenalin Nabi dengan Islam, ya dia masuk Islam kan, mu'allaf enggak? Mu'allaf, semua sahabat tuh mu'allaf. Yang enggak mu'allaf cuma Nabi Muhammad doang. Nah, kalau sahabat jumlahnya ada 100.000, semuanya mu'allaf, semuanya mustahik zakat, kan enggak. Nah, terus mu'allaf di zaman Nabi itu maksudnya apa? Gini, Pak. Jadi Nabi SAW kan punya banyak penentang ya, baik orang musyrikin Mekah ataupun orang Yahudi Madinah, dua kelompok besar tuh ya. Dua-duanya berhasil diselesaikan oleh Nabi dengan mudah gitu ya. Musyrikin gampang, Nabi hijrah aja ke Madinah, selesaikan urusan. Kalaupun dia mau perang baru kita lawan gitu. Dan pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi berhasil bikin kesepakatan dengan orang musyrikin Mekah, kita gencatan senjata ya. Perjanjian Hudaybiyah. Selesai ya kan, udah enggak ada perang lagi. Kalau kepada Yahudi gampang. Nabi Muhammad dari awal ke hijrah ke Madinah itu sudah bikin perjanjian piagam Madinah, enggak boleh macam-macam dan sebagainya, jadi kunci gitu ya. Cuma ada satu kelompok orang Arab juga, musyrikin juga ya, diajak masuk Islam pastinya ogah ya, tapi diajak damai juga nggak mau, Pak. Susah ini, susah. Kalau musyrikin Mekah masih mending, Pak. Tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Mekah ya, Nabi mewakili umat Islam dan dari orang kafirnya itu Suhail bin Amr bikin perjanjian perdamaian, yaitu gencatan senjata, perjanjian Hudaybiyah. Selesai kan? Begitu udah selesai, nggak lama 2 tahun kemudian Mekah jatuh ke tangan umat Islam. Tapi kelompok yang satu ini, Pak, susah. Diajak masuk Islam ogah, diajak damai ogah, maunya perang mulu. Gitu kan? Lalu Allah menurunkan ayat tadi, Pak. Ya, disebutkan wal mu'allafati qulubuhum. Taklukkan hatinya. Jangan taklukkan negerinya. Galakan dia. Dan kita susah ngelawan orang-orang kayak gitu. Ternyata taklukkan hatinya pakai apa? Pakai uang zakat. Gitu. Jadi kepala sukunya itu tiap tahun, Pak, dikasih 200 ekor kambing atau ontak lah gitu. Dikasih semacam kayak upeti lah bahasa kitanya gitu, Pak. Ternyata langsung damai. Luar biasa, ya kan? Jadi bahasanya itu KUHP, Pak. Kasih uang habis perkara gitu. Itu, Pak, di dalam ayat Quran tuh emang legal gitu loh. Masuk dalam ayat Quran wal mu'allafati qulubuhum, cuman bahasanya lebih di apa ya? Bahasanya lebih diperhalus. Orang-orang yang ditaklukkan hatinya. Pakai apa? Ya pakai uang zakat. Kasih. Gitu, Pak. Jadi dengan begitu Nabi jadi konsen bikin apa dakwah ke raja-raja apa segala macam itu, karena yang macam-macam itu ya preman-preman sekitar situ, Pak, kasih aja duit selesai dia, kasih uang keamanan lah gitu kira-kira. Sampai Nabi wafat, tiap tahun mereka disetorin terus sama Nabi uang zakatnya umat Islam. Gitu. Sampai kemudian Abu Bakar. Nah, itu, Pak, ketua geng premannya, kepala sukunya itu datang ke Abu Bakar. Minta jatah preman. Nah, waktu itu kata Umar, Abu Bakar, jangan dikasih dah. Itu kan dulu kita masih agak kegencet gitu ya, masih ada masalah lah gitu. Jadi bayar aja. Sekarang kan kita udah kuat, umat Islam di mana-mana. Orang Arab seluruh Jazirah Arabia itu sudah masuk Islam kecuali dia doang yang belum, gitu kan? Dan udah waktunya kita tuh udah berhenti ngasih kayak gitu, dan kalau perlu kita perang aja, kita gebuk aja sekalian. Tapi Abu Bakar nggak terima nasihat dari Umar.
Udah kasih aja gitu, siapa tahu ntar lama-lama dia masuk Islam sendiri, nggak usah kita perangin. Itu kan Abu Bakar pengennya gitu ya. Sampai Abu Bakar wafat ternyata mereka belum Islam juga Pak. Nah giliran Umar jadi khalifah, kepala sukunya datang mau nagih jatah Pak, jatah reman gitu. Kata Umar, lu masuk Islam atau gue potek pala lo. Wah gitu, Umar main potek-potek aja kepala orang Pak. Gitu kan, pulang itu kepala sukunya kagak jadi, udah nggak berani karena Umar tuh menaklukkan Mesir, menaklukkan Palestina, menaklukkan sebelumnya lagi Persia, luar negeri aja takluk sama dia. Preman kampung di pojokan tiba-tiba minta jatah preman. Kata Umar, gue potek pala lu, kan gitu selesai itu Pak. Nah sejak itu kata Umar, nggak ada lagi yang namanya mu'alafan, selesai mu'alaf. Jadi ayat Quran yang menyebutkan 8 asnaf, sejak itu tinggal 7 Pak asnafnya. Tapi ayatnya nggak dihapus, ayatnya tetap ada. Cuman implementasi contoh orangnya itu sudah nggak ada. Itu kejadiannya hanya di masa Nabi waktu kita masih kecil dan kita tuh kepepet. Sekarang kita udah besar, udah nggak bisa lagi dianggap kita tuh harus bayar-bayar. Enggak, orang dia kecil kayak gitu kok kita pitas saja selesai urusannya gitu Pak. Itu Umar. Nah itu kan terjadi perubahan Pak. Ayat Qurannya nggak berubah, cuman suasana kehidupan sosial, politik, ekonominya bergeser gitu ya. Itu contoh itu Pak. Baru 2 tahun setelah Nabi wafat kondisinya berubah. Nah sebenarnya waktu Nabi masih hidup juga Nabi udah sering ngomongin kayak gitu. Ada 2 kejadian. Yang pertama Nabi waktu mau ngutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Kan Nabi tanya tuh semacam kayak fit and proper test lah gitu ya. Mu'az, kamu kan mau ke Yaman. Yaman tuh bukan Arab loh, itu mereka orang Kristen, Nasrani. Banyak masalah yang tidak terjawab di Quran. Kalau udah kamu temukan masalah itu di Quran kagak ada jawabannya, kamu mau jawab pakai apa? Pakai sunnah Rasul, gitu kata Mu'az. Oke, tapi kalau di sana juga banyak masalah yang tidak ada di dalam sunnah Rasul, Quran nggak ada, hadis nggak ada, kamu jawab pakai apa? Nah Mu'az menjawab, ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan beristihad menggunakan logika saya dan saya tidak berlebih-lebihan, saya hati-hati. Saya akan cari benang merah kesamaan antara kasus yang ada di sana dengan yang ada di Quran, walaupun Quran tidak menyebutkan secara eksplisit itu apa, tapi intinya tuh sama gitu loh. Salah satu contohnya adalah ketika Quran kan mengharamkan khomer Pak. Di dalam Al-Quran disebut katanya khomer, bukan memabukkan, enggak. Quran tuh mengharamkan ya khomer. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibu. Allah Al-Qur'an menyebutnya kata khamr. Nah, di Yaman khamr ada. Tapi ada daun yang kalau dikunyah orang mabok, Pak. Gitu. Di Arab enggak ada. Daun kurma dikunyah kagak mabok, Pak, gatel gitu kan. Kalau di Yaman tuh ada daun namanya al-qat. Yang orang sana punya kebiasaan ngunyah itu, Pak. Dan mabok gitu. Nah itu kan nggak ada di Quran. Tapi kata para ulama tetap itu haram. Kenapa? Karena dia punya kesamaan ilah, yaitu sama-sama memabukkan. Nah gitu Pak. Dan itu yang kita pakai kemana-mana ke seluruh dunia sampai hari ini Pak. Emang ekstasi diharamkan di Quran? Enggak. Ganja? Enggak. Ya apa itu namanya morfin misalnya? Enggak. Ya obat-obatan drug kayak gitu itu kan enggak diharamkan. Quran tidak pernah mengharamkan itu semua. Yang diharamkan Quran cuma khamr, Pak. Dan khamr itu adalah minuman. Ya, minuman yang difermentasi dari buah kurma, buah anggur, kemudian dia mengental, keluarlah buihnya, baunya menyengat dan kalau diminum memabukkan. Nah, kemudian yang jadi poinnya adalah memabukkannya, bukan masalah bahannya apa, terus wujud fisiknya apakah cair, padat atau itu nggak penting. Yang penting memabukkan, gitu kan? Jadi walaupun Quran tidak menyebutkan kata diharamkan sesuatu yang memabukkan, Quran nggak bilang gitu ya. Quran cuma bilang diharamkan khamr. Tapi, nah para sahabat tuh diajarin sama Nabi bagaimana mencari ilatnya, intinya tuh apa, gitu loh. Yang nanti tinggal diimplementasikan sesuai dengan kesamaan masalah. Nah itu dalam ilmu keislaman namanya ilmu qiyas.
kias gitu, dikiaskan. Karena kalau nggak kias Pak, narkoba itu halal loh. Karena tidak pernah diharamkan dalam Quran dan hadis. Jadi kalau orang bilang, yuk kita kembali pada Quran dan hadis, itu mabok nggak apa-apa Pak, sah. Kenapa? Karena Quran tidak mengharamkan orang mabok. Al-Quran hanya mengharamkan homer doang yang diharamin. Kalau ngedrak, apalagi ngelem gitu Pak, itu nggak diharamkan. Tidak ada ayat yang mengharamkan orang ngelem, itu nggak ada. Tapi kan mabuk masuknya di situ Pak. Nah itu namanya ilatnya itu adalah memabukkan, dan kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan masuk dalam hukum khamr. Gitu Pak. Nah itu di zaman Nabi sudah ngomong kayak gitu kepada Muaz. Jadi ya sudah digunakan yang namanya qiyas. Itu yang terjadi di zaman Nabi. Yang kedua Pak, di zaman Nabi juga kan Nabi pernah bilang begini, para wanita nggak boleh ada yang bepergian keluar kota lebih dari 3 hari kecuali ditemani mahram. Ditemani mahram itu hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La yahillu limra'atin muslimatin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira fawqa 3 ayyamin illa wa ma'aha dhi mahramin. Harus ada mahram. Gitu kan Pak? Itu kan Nabi pernah ngomong kayak gitu di zamannya. Tapi kemudian Nabi juga pernah ngomong kepada salah satu di antara sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini ditanya sama Nabi gini, ente pernah ke negeri Hirah enggak? Wah, kalau ke sono belum pernah ya Rasul, tapi kalau dengar beritanya mah udah sering. Hirah itu adanya di Irak, di Karbala sekarang ini. Itu di zaman Nabi adalah kota besar, metropolitan lah gitu, mewah dan sebagainya. Jaraknya cukup jauh Pak. Kalau kita naik pesawat bisa 2 jam. Nah kalau di zaman Nabi itu bisa sebulan itu Pak jalan kaki lewat padang pasir. Ini ngomongnya kepada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini salah satu orang yang ini sukunya dia tuh suku At-Toy, suku yang isinya begal semua. Dan Adi bin Hatim termasuk yang orang solehnya lah, yang masuk Islam gitu kan. Kata Nabi gini, kalau ente entar umur panjang ya, ente akan lihat ada perempuan sendirian dari Irak, dari Karbala atau dari Hirah itu berhaji ke Baitullah, itu jalan sendirian, nggak takut apa-apa. Udah nggak ada begal lagi nanti zaman itu. Adi kaget, gitu ya Rasul? Iya. Sambil senyum-senyum Adi bilang, nggak ada begal. Lah bangsa gue begal semua ini, gitu kan? Nah itu sebuah busyro bahwa kaumnya Adi ini nantinya pada masuk Islam semua. Begalnya pada insaf gitu. Yang tukang penyamun, tukang begal, tukang apa di padang pasir itu ya, itu pada insaf. Dan kalau sudah insaf, ya perjalanan padang pasir itu jadi aman. Dan dari situlah kemudian nanti para ulama mengatakan, sebenarnya ilat kenapa perempuan nggak boleh bepergian kecuali bersama mahram, karena padang pasir banyak begalnya. Ntar dia bisa diperkosa di situ, dijadikan budak di situ dan seterusnya gitu kan. Yang lebih berbahaya di padang pasir itu bukan kalajengking, bukan ular, bukan apa, bukan, tapi orang gitu, begal, rampok yang ada di tengah padang pasir. Itu kan Nabi punya budak laki-laki itu namanya Zaid gitu ya. Itu kan karena dibegal di apa namanya di padang pasir. Memang perbudakan gara-gara pembegalan sebenarnya. Nah, Adi bin Hatim tuh nggak percaya gitu. Akan kosong, nggak ada lagi begal. Jadi seorang perempuan bisa berjalan sendirian dari Hirah ke Baitullah tanpa ada merasa takut apapun kecuali hanya pada Allah. Wah, gimana dengan kaum saya? Masuk Islam semua gitu ya Rasul? Iya. Nabi ngomong kayak gitu Pak. Nah dari situlah kemudian para ulama mengatakan bahwa ya sudah, kalau ilatnya sudah nggak ada, padang pasir aman, wanita tanpa mahram lewat aja, nggak ada masalah. Setelah Nabi wafat, ya kan, kejadian itu benar-benar kejadian. Adi bin Hatim bilang, benar banget tuh yang Nabi bilang, kaum saya masuk Islam semua, begalnya pada insaf, gitu kan, dan padang pasir jadi aman. Dan terbukti pula bahwa para istri Nabi, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah dan yang lain-lainnya itu pada haji bareng-bareng Pak. Nggak ada mahramnya. Karena kan Nabi sudah wafat. Janda-jandanya Nabi itu pada haji dari Madinah ke Mekah. Ya cuman mereka rombongan aja gitu. Karena kan melintasi padang pasir kalau sendirian kan iseng juga Pak. Ya, mau ngapain gitu masa sendirian. Ya ada temannya lah. Tapi tidak harus mahram gitu istilahnya. Nah itu kan perubahan yang terjadi masih di masa Rasulullah dan di masa para sahabat. Cuman kan hadisnya masih kita baca Pak, bahwa
janganlah bepergian kecuali dengan mahram. Masih kita baca hadisnya, ada. Cuman hadis yang berikutnya yang menggambarkan suasananya akan jadi aman, itu juga masih ada. Dan kita kalau nggak tahu urut-urutannya, kita kayak masih belum move on gitu. Padahal para ulama sudah move on. Bahkan para istri Nabi aja sudah move on. Oh, itu mah dulu waktu masih belum aman, nggak boleh pakai ada kecuali pakai mahram. Sekarang mah udah aman, udah nggak ada urusan lagi, udah berubah. Nah, urusan tidak move on ini, Pak, memang kadang-kadang jadi urusan nih, Pak. Ya, jadi urusan. Kenapa? Karena banyak yang tidak tahu perkembangan zaman. Saya kasih contoh yang sederhana begini, Pak. Pernah nonton Naga Bonar jilid 2 nggak, Pak? Jenderal Naga Bonar yang mengangkat dirinya sendiri jadi jenderal gitu ya. Itu kan dia kesal banget, Pak, ketika masuk ke ibu kota Jakarta ngelihat banyak mobil buatan Jepang. Kesel banget. Kenapa? Gua belum lama nih perang sama lawan Jepang. Sekarang Jepang udah kemarin lagi udah jualan mobil pula. Nggak mau dia naik mobil Jepang. Musuh kita kerja sama. Dia lupa, Pak, ya, bahwa kemerdekaan udah lama dan kita sudah move on. Ya dulu Jepang musuh kita emang, tapi sekarang ya gimana? Ya itu ya udah berubah suasananya gitu kan. Dia masih kesel, Pak, gitu. Nah, kiai-kiai kita di kampung masih ada juga yang kesel sama Belanda. Kesel banget. Makanya kalau Piala Dunia nggak pernah dukung Belanda. Wah, Belanda itu penjajah gitu. Terus nanti dukung apa? Dukung Jepang. Ya sama juga kan penjajah juga. Dukung Spanyol lah sama Portugis, ya sama juga kan penjajah juga. Ya itu kan kisah lama, ya kan? Setelah itu kan sudah berubah, sudah nggak seperti itu lagi. Ya orang Indonesia banyak yang ke Belanda, gitu kan. Sidul aja bininya ke Belanda, gitu kan. Jadi kan udah, ya itu masa lalu sebenarnya. Sama di negeri kita juga masih banyak orang yang takut dengan apa gerakan-gerakan kayak PKI gitu ya. Ya emang zaman dulu PKI kejam gitu kan. Tapi masa sekarang ada PKI sih? Ya kita harus lihat aja konteksnya per hari ini. Nah, saya ingin mengatakan bahwa di Quran itu begitu juga, Pak. Jadi isu-isu yang timbul di masa Nabi semua turun di Quran, ada di Quran. Cuman memang kadang-kadang ada masalah-masalah yang kemudian zaman berubah, Qurannya tetap ada, cuman zamannya sudah nggak sesuai. Zamannya yang tidak sesuai, bukan Qurannya salah, enggak. Zamannya yang berubah. Nah, yang berikutnya lagi yang kemudian kita rasakan bareng-bareng di abad kita sekarang adalah hilangnya para budak. Padahal kalau kita baca Quran, Pak, budak itu sering banget terulang-ulang. Mulai dari zakat tadi, Pak. Kan zakat 8 asnaf tuh, ya kan? Tadi udah hilang mu'allaf gitu ya. Hilang lagi, Pak, budak. Wa fir riqab. Kita mau bayar zakat, Pak. Ya kan? Kalau dalam mazhab Syafi'i kan harus 8-8-nya dapat itu. Fakir, miskin, mu'allaf, itu semua harus dapat. Termasuk Ibnu Sabil dan sebagainya. Tapi kalau budak gimana? Kita mau nyari budak hari ini di mana? Gak ada yang jual budak, Pak. Gak ada. Ya kalau human trafficking, penculikan gitu ada, ya. Tapi itu kan ilegal. Kalau budak di zaman Nabi itu bukan ilegal, itu legal banget. Nabi aja dikasih hadiah budak. Ingat kan? Maria Al-Qibtiyah itu budak di Mesir. Dan sebagai raja Mesir, kemudian dia ngirimin budak Maria Al-Qibtiyah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menerimanya. Diterima sebagai budaknya gitu kan. Dua tuh, Pak, Maria dan adiknya kan, namanya Sirin. Dan Sirin itu kemudian dikasih kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Sabit gitu. Budak tuh legal, ada di masa Nabi. Kita kalau mau beli bisa, Pak. Beli budak di pasar barang 3 atau 4 gitu kan, pulang bisa disetubuhi tanpa harus dikawini di zaman Nabi, ya kan. Nah, karena budak di zaman Nabi ada, maka budak tuh masuk dalam bab muamalah, dalam bab ibadah. Orang kalau bulan Ramadan siang-siang bersetubuh dengan istrinya, kan kafarohnya bebasin budak. Atau orang menzihar istrinya, mengatakan kamu denganku haram seperti aku haram dengan ibuku gitu ya. Nah, itu kan kalau mau cabut sumpah kayak gitu kan bebasin budak. Banyak itu. Tapi ayat-ayat Quran yang ngomongin tentang budak itu sekarang nggak bisa kita implementasikan. Kenapa? Ya budaknya nggak ada. Katanya sih, kata sebagian orang, tapi kan nanti budak akan ada lagi. Ya itu nantilah gitu. Yang jelas sekarang nggak ada budaknya, ya kan? Masa kita bilang, ya Allah, ayo dong, hidupin lagi dong perbudakan. Ya nggak juga kan, nggak harus begitu kan? Wah harus sesuai dengan Quran. Ya enggak, kita malah udah dapat pencapaian yang bagus ini. Sudah nggak ada budak. Dan emang tujuan Islam kan menghilangkan perbudakan salah satunya gitu. Walaupun
yang berjasa menghilangkan perbudakan siapa, nanti kita bisa diskusi gitu ya. Tapi yang jelas budak nggak ada sekarang. Jadi kalau di dalam ayat Quran masih disebutkan budak, ya itu masalahnya adalah nggak bisa diimplementasikan karena budaknya tidak ada. Dan masih banyak lagi Pak. Yang terakhir nih Pak, nih kalau diterusin nggak bisa habis jam 1. Terakhir gini Pak, di Quran orang kalau di zaman dulu Pak yang namanya punya uangnya itu kan bentuknya emas atau perak. Nah Quran tuh mengancam orang yang punya uang tapi uangnya ditimbun, nggak dizakatin, itu dengan ancaman mau disetrika di neraka, itu emas dan peraknya mau dipanasin sampai membara, lalu baranya itu emas peraknya yang membara itu ditempelin di jidat, di perut, di punggung. Itu ayatnya jelas tuh. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Orang-orang yang menimbun emas dan peraknya wala yunfiqunaha fi sabilillah dan tidak pernah dizakati di jalan Allah. Fabasyirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira dengan azab yang pedih, yaitu apa? Emas dan peraknya akan dipanaskan. Itu kan logam Pak. Emas dan perak itu kan logam ya. Itu dipanaskan lalu dijadikan siksaan, ditempel di jidat, di perut, di punggung. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini loh yang dulu kamu timbun-timbun. Itu ayat Qur'annya Pak. Hari ini Pak, orang sudah tidak lagi menggunakan emas dan perak sebagai uang. Jadi kita nggak pernah Pak menimbun emas, nggak pernah menimbun perak gitu. Yang kita timbun kertas. Bahkan sekarang kita pun udah nggak pakai kertas pula. Uang kita sudah berbentuk digital, gitu ya. Uang kertas untuk sebagian tempat sudah nggak berlaku. Saya masuk tol Pak, duit saya di dompet banyak, ada ratusan ribu. Tapi kalau saya nggak pakai kartu yang buat ngetap ya nggak bisa. Tetap aja diklaksonin dari belakang, ten gitu kan. Ada apa? Saya duit banyak nih di dompet. Bukan duit Pak, yang penting itu kartunya itu ditempelin ngetap itu bisa, gitu kan. Gitu Pak, naik busway, naik apa dan sebagainya. Jadi uang itu sudah bukan lagi benda yang berbentuk emas dan perak, berubah kan. Nah ketika Quran mengatakan siapa yang menimbun emas dan perak gitu ya, masuk neraka kalau dia nggak bayarin zakatnya. Sekarang kita kan nggak menimbun emas dan perak, kita nimbun deposito ya kan. Itu wajib dizakatin apa enggak? Itu kan yang bikin para ulama puyeng jadi akhirnya. Kalau Qur'annya sih bilang emas dan perak, dan kita nggak pakai emas dan perak, tapi kita punya duit, karena duit di zaman kita sekarang udah bukan emas dan perak lagi. Qur'annya masih ngomong emas dan perak, realitanya sudah enggak, dan itu menjadi masalah. Nah, kesemuanya itu bisa kita simpulkan nanti pakai tadi ilmu, namanya ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Yang dicari itu adalah poinnya tuh apa? Quran hanya menggambarkan dengan suasana di zaman Nabi, dan kita harus menafsirkan bagaimana kemudian untuk di zaman sekarang. Tentu kita nggak bisa main tafsir dengan pendekatan kita. Para ulama sudah bikin kaidahnya. Nah, kaidahnya adalah mengkias realitas yang ada di zaman Nabi untuk zaman kita sekarang. Biar Quran itu tetap abadi. Allah mau perpanjang kiamat sampai tahun 3000 sampai 4000 terserah. Itu urusan Allah, ya kan? Kita nggak usah nanya-nanya gitu kan. Tapi yang jelas Quran akan kita buat menjadi tidak akan ketinggalan zaman, karena kita punya kaidah bagaimana memahami Quran untuk realitas di setiap zamannya. Tapi memang tidak semua orang bisa memahami hal itu, apalagi yang kalangan tekstualis. Gak bisa Pak, kalau dia masih ngomongnya kayak suasana di zaman Nabi ya nggak bisa cocok. Bayar zakat aja Pak, emang kita bisa bayar zakat kayak Nabi? Kan nggak bisa. Nabi bayar zakatnya pakai kurma Pak. Nah kita bayar zakat pakai beras atau pakai duit, nggak bisa kita paksa pakai kurma. Ditolak Pak sama panitia zakat fitrah di masjid gitu loh. Ini kurma Pak, katanya Bapak mau bayar zakat. Iya Nabi juga bayar zakatnya pakai kurma. Itu Pak kan bayar zakat fitrah kan udah menjelang lebaran kan. Nah panitia bilang Pak, Bapak kalau mau nyumbang kurma kemarin pas lagi ada buka puasa bersama. Ini mah udah mau lebaran masih kurma aja gitu kan. Padahal Nabi bayar zakatnya kurma, karena orang Madinah kan memang makannya kurma. Kita makannya apa? Nasi. Ya kita makan kurma juga sih Pak. Cuman makan kurmanya kita bukan kayak makan kurmanya Nabi. Nabi makan kurma tuh pagi sepiring kurma, siang sepiring kurma, malam sepiring kurma, tiap hari makannya kurma. Kita bisa nggak kayak gitu? Bisa. Tapi kalau udah makan sepiring ditanya, udah makan apa belum? Belum. Ya kan kalau belum makan nasi kan belum, gitu kan? Makanya saya bingung Pak, ketika ada seorang sahabat Nabi yang dia berjima sama istrinya siang hari Ramadan. Terakhir itu kan kata Nabi, nih saya kasih sekeranjang kurma, kasih makan orang-orang gitu kan. Saya mikir,
bagiin kurma buat kasih makan orang, emang pada kenyang? Jawabannya kenyang Pak, karena dibaginya di Madinah. Kalau dibaginya di Jakarta, ya itu cuman buat geli-geliin perut doang, makan kurma 2 biji 3 biji gitu kan. Udah makan nih, udah habis kurmanya, masih narik nasinya mana gitu. Kalau Bapak nggak percaya, coba deh ntar bulan Ramadan kan dikit lagi nih Pak, bikin acara buka puasa bersama kurma doang gitu. Begitu udah makan kurma, sholat terus pulang, ya terima kasih sudah datang semua ya, pulang ngamuk Pak mereka. Jangan begitu loh, ngundang buka puasa kurma doang. Sesuai sunnah Nabi, buka puasa tuh kurma doang, nggak usah pakai nasi. Nah kalau pakai nasi itu namanya bid'ah gitu kan Pak ya. Nah itu aja sih sebenarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.